Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara historis, Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang sangat istimewa, sangat luar biasa dan sangat bersejarah yang pernah dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem pada sekitar 621 Masehi atau abad ke-7. Isra yang merupakan perjalanan secara horizontal yang normalnya berjarak 1239 km ini itu mampu ditempuh Nabi hanya dalam waktu beberapa saat saja. Secara logika, pada waktu itu jikalau menggunakan kendaraan berupa kuda ataupun unta, itu bisa ditempuh dalam waktu 1 bulanan atau lebih. Masya Allah. Sedangkan Mi'raj secara kebahasaan artinya adalah kenaikan. Ya, tur Nabi itu tidak berhenti sampai di Baitul Maqdis saja. Beliau mengalami perjalanan secara vertikal keluar angkasa ke langit ke-7, di mana rangkaian perjalanan ini merupakan hadiah spiritual dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad pada tahun-tahun kesedihan, karena pada masa itu Nabi amat banyak mengalami kedukaan dan cobaan. Pada perjalanan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad banyak sekali mengalami kejadian, pengalaman yang sangat luar biasa yang hanya bisa dialami oleh seorang Nabi Muhammad, di mana di setiap langit diawali dengan langit pertama, Nabi menemui Nabi Adam dan nabi-nabi pendahulu yang sudah wafat sebelumnya, hingga akhirnya beliau nanti bermuara di Sidratul Muntaha, melihat sosok Jibril dan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan menerima langsung perintah untuk sholat 5 waktu yang umat muslim laksanakan hingga hari ini sampai akhir zaman nanti. Menariknya, perjalanan Nabi yang amat sangat jauh ini itu bisa ditempuh kurang dari semalam, dimana sebelum waktu fajar atau waktu subuh Nabi sudah kembali ke Mekah lagi. Dikatakan Nabi Muhammad itu menaiki sebuah kendaraan bernama buruk. Buruk sendiri itu tidak dijelaskan secara mendetil di dalam Al-Quran, meskipun disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat ke-20. Lalu pelajaran penting dan besar apa yang bisa kita ambil dari kisah Isra Mi'raj dari pengalaman Nabi Muhammad SAW ini? Tentu saja adalah pelajaran mengenai keteguhan iman. Coba bayangkan kalau seandainya teman-teman berada sezaman pada saat Nabi melaksanakan atau mengalami Isra Mi'raj ini. Apakah teman-teman menganggap Nabi atau ceritanya itu sebagai cerita yang real, cerita yang berupa fakta dan nyata, atau sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, teman-teman menganggap bahwa Nabi itu membual atau kisah Isra Mi'raj itu hanyalah sebuah imajinasi atau khayalan Nabi Muhammad itu sendiri? Tentu saja sebagai umat muslim sedunia kita harus meyakini dengan betul bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Meskipun di luar sana, terutama saudara-saudari kita yang non-muslim tentu saja ada dan mereka berhak untuk skeptis atas peristiwa ini. Tapi jikalau seandainya kita memandang dari sudut mata atau kacamata sains, tentu saja peristiwa perjalanan melalui kecepatan cahaya ini bisa dijelaskan. Dari berbagai literatur yang saya baca, adapun teori yang bisa menjelaskan fenomena Isra Mi'raj ini yang berhubungan adalah teori relativitasnya Einstein, atau yang kita bisa gambarkan dengan rumus EMC kuadrat. Perjalanan yang secara akal sehat nampaknya tidak mungkin yang hanya bisa dilalui kurang dari 1 malam itu, menurut teori relativitas ini ternyata mungkin dilakukan apabila memang Nabi bergerak melebihi kecepatan cahaya, dimana jikalau seandainya kendaraan buruk tadi itu mampu membawa Nabi melebihi kecepatan cahaya, tentu saja Nabi akan membuat waktu itu mengalami dilatasi apabila bergerak secara bersamaan pada kecepatan cahaya. Dilatasi waktu adalah perlambatan waktu.
Dan jikalau Nabi bergerak lebih lagi dari kecepatan cahaya, maka waktu yang dialami Nabi akan berjalan mundur. Itu kenapa secara logika kita bisa menjelaskan kenapa Nabi bisa bertemu dengan nabi-nabi terdahulu yang sudah meninggal pada tiap langit, dari langit pertama bertemu Nabi Adam hingga langit ketujuh. Lalu masalahnya di mana, Pak? Masalahnya adalah kita sebagai manusia biasa dengan seluruh pengetahuan, daya nalar, pemikiran, dan daya jangkau kita itu belum bisa menyentuh dan mengungkap bagaimana sebenarnya cara kerja dan peristiwa Isra Mi'raj itu bisa terjadi secara saintifik. Karena apa? Karena manusia sekarang pun masih berusaha keras bagaimana menemukan teknologi untuk mencapai, ya minimal hampir mencapai kecepatan cahaya itu sendiri. Yang kalau kita hitung, itu kalau dibulatkan kecepatan cahaya itu sama dengan bergerak dengan kecepatan 3 juta kilometer per detik. Wow. Tapi Pak, kalau seandainya manusia bergerak dengan kecepatan 3 juta kilometer per detik, tentu saja badan manusia yang merupakan massa dan materi ini akan hancur lebur, gak karuan bentuknya. Ya, tentu saja teman-teman. Tapi ingat, di dunia ini everything is possible. Karena apa? Kata Allah, kun fayakun. Kalau Allah berkehendak yang terjadi, maka terjadilah. Maka tentu saja kita sebagai manusia harus tawadu ya, harus rendah hati, harus tahu diri, harus menyadari bahwa kita ini kecil sekali dibandingkan alam semesta. Tidak ada tempat untuk kesombongan yang bisa kita tunjukkan. Karena kalau seandainya kita mau membandingkan ilmu kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu perbandingannya seperti kalau kita mencelupkan jari kita ke lautan, kemudian kita angkat dan tetesannya itu jatuh ke luasnya samudra, maka tetesan itulah perbandingan pengetahuan dan ilmu kita dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. So, pada akhirnya manusia harus banyak sekali belajar, mengembangkan ilmu pengetahuannya, memecahkan segala misteri alam semesta, terus menjelajahi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, membuktikan dan melihat petunjuk semua yang ada tertulis dalam Al-Quran. Dan pada suatu saat nanti teknologi pemikiran manusia itu insya Allah akan sampai pada hal yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan dan bahkan hanya menjadi imajinasi sebelumnya. Dan tentu kita sebagai umat Islam harus bisa mengambil semua hikmah, nilai dan pelajaran yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ini, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kehidupan dan masa depan kita yang lebih baik. Sekian penyampaian dari saya. Terus belajar, terus berbuat baik, terus beribadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Salam Historia.